Halo sahabat Via NTT, berita terbaru hari ini. Berita pertama, dihantam banjir 2 hari beruntun, program TJPS Kebanggaan VBL di Sumba Timur terancam gagal panen. Program tanam jagung panen sapi atau TJPS di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur terancam gagal panen akibat banjir. Warga desa Palakahembi kini terancam kerugian besar akibat tanaman jagung mereka yang telah rubuh dan rata dengan tanah akibat curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir. Lahan jagung dengan luas sekitar 30 hektar itu nampak tumbang tersapu banjir yang terjadi selama 2 kali, yaitu pada Jumat 11 Maret dan Sabtu 12 Maret. Padahal, program TJPS yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi NTT dan menjadi salah satu program kebanggaan Gubernur NTT, Victor Pungtilo Leskoda tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Program TJPS merupakan dukungan pemerintah agar sektor pertanian dapat menunjang produktivitas di bidang peternakan. Dari Kota Kupang dilaporkan, akhirnya Jonas Salean divonis bebas. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang memvonis bebas mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean pada Rabu 17 Maret 2021. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Jonas Salean 12 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Jonas terjerat kasus dengan dugaan korupsi pengelehan aset pemerintah Kota Kupang dengan kerugian negara sebesar 66,6 miliar. Ketua Majelis Hakim Ari Prabowo dan Hakim Anggota 1 Guli Liwar Bani Awang dalam pertimbangan hukum menyatakan Jonas Salean tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya berpendapat tanah yang berlokasi di depan Hotel Sasando bukan merupakan aset pemerintah Kota Kupang. Sedangkan Hakim Anggota 2 Ibnu Koling I menyatakan Jonas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Kita beralih ke Rotendao. Paulus Henok minta ASN Tipikor ditindak tegas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Paulus Henok mempertanyakan aparatur sipil negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Tipikor namun belum diberhentikan. Paulus Henok menyampaikan saat ekspos awal harusnya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Apakah BPKP setuju ada kerugian negara atau tidak? Kalau setuju, maka BPKP harus lakukan audit investigasi untuk hitung berapa dugaan kerugian negaranya, ucap Paulus Henok. Apakah Orient Patriot Kore menipu Dirjen Dukcapil? Polemik paspor Amerika Serikat milik Bupati Saburejo terpilih Orion Patriot Kore belum juga berujung. Publik kian dibikin resah dan menantinya kebenarannya dengan tanda tanya. Hari ini, Rabu 17 Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengeluarkan pernyataan yang mencengangkan. Yasona mengungkapkan paspor Amerika Serikat milik Orient tersebut berlaku hingga tahun 2027. Hal yang bertolak belakang justru pernah disampaikan pihak Kemendagri. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sudan Arif Fakrullah pernah menyatakan bahwa paspor Amerika Serikat milik Orient sudah kadaluarsa atau expired. Ungkapan ini tidak lain adalah pengakuan Orient saat ditanya via telepon. Rekapan berita teraktual seputar wilayah Nusa Tenggara Timur. Gubernur Victor Leskoda minta perbankan masuk dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dirilis Victory News. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Belu, PLH Bupati Belu, Kapolres Belu, dan Ketua DPRD Belu minta masyarakat tenang. Dirilis gardaindonesia.id. Hanya di Sumba Barat Daya, petugas rapid antigen berlatar sarjana bahasa Inggris dan tenaga administrasi. Dirilis Suara Jarmas. Terkait makam untuk korban COVID, di tempat pemakaman umum Fatukua Kota Kupang, upah satu makam 5,2 juta rupiah. Dinas Kesehatan nunggak 3 bulan. Ditulis Pos Kupang. Demikian via NTT hari ini. Terima kasih.